So teman-teman, untuk intro di awal adalah kenapa sih teman-teman bisa gabung malam ini di Soul and Life Purpose 2021? Penting nggak sihnya? Kalau menurutnya penting. Dan juga buat teman-teman yang sudah gabung itu penting. Karena kita perlu memulai tahun dengan tidak mengulang pola lama yang sama dan terus berulang-ulang. Yang akhirnya jadi bikin kita jalan kaki di tempat. Nah makanya malam ini Nyanya mau ngajak semua yang sudah gabung agar kita sama-sama observasi diri mengenai pola hidup yang pernah kita jalani di tahun lalu, atau mungkin sudah ada perubahan tapi kita nggak sadar, saatnya kita untuk menyelami. Dan nanti akan ada perhitungan, teman-teman juga sudah bisa mulai menghitung, tapi nanti dimunculkan tujuan dari soul purpose itu adalah soul personal purpose sebenarnya. Secara personal adalah setiap orang harus mencapai keseimbangan yang sesuai dengan wadah. Wadah itu juga fisik ya. Yang sesuai dengan wadah yang kita miliki. Dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki. Tapi wadah itu banyak yang terlupakan bahwa kita juga punya wadah etris atau fisik etris. Kita lebih sering memperhatikan wadah fisik kita yang kelihatan dengan mata, tapi kita lupa terhadap wadah etris kita. Sementara dalam soul and life purpose itu sendiri, teman-teman, wadah etris itu sangat penting. Oke. Nah, ketika kita sudah mulai sadar terhadap bahwa wadah etris itu penting, maka kita mulai bisa mengatur keseimbangan body, mind, soul kita secara sepenuhnya. Penting loh, gitu ya. Jadi body, mind, soul itu tidak hanya body fisik, tapi juga body etris. Karena balik lagi urusannya soul purpose. Oke. Nah, selanjutnya juga meskipun berhubungan dengan apa yang terjadi dengan pekerjaan atau karir, ini life purpose ya. Sebenarnya soul purpose ini lebih terkoneksi dengan spiritual journey. Soul purpose dan life purpose itu berbeda. Makanya nanti di jam terakhir teman-teman akan bisa mendalami tentang purpose teman-teman masing-masing dari sisi soul atau jiwa dan juga dari sisi life atau hidup. Soul purpose ini kenapa penting sihnya mengenai prinsip? Definitely penting. Jiwa jika tidak memiliki anchor maka akan menjadi lost soul. Oke, teman-teman bisa lihat di layar monitor sendiri apa yang kita cari dalam hidup sebenarnya terkoneksi dengan soul purpose. Oke, hal dalam hidup yang membuatmu selalu bergerak maju. Di sanalah clue soul purpose. Nah, sekarang kita agak sedikit mundur di tahun 2020 di masa kita sedang COVID atau corona. Itu sebenarnya kita diam di rumah, semuanya segala terbatas. Tapi teman-teman, itu sebenarnya adalah timing di mana wadah etris kita mencoba untuk terkoneksi dengan body, mind, soul kita secara fisik. Nah, teman-teman bisa cek lagi. Perhatikan hal dalam hidup yang membuatmu selalu bergerak maju. Di tahun 2020 itu sebenarnya lebih difilter. Oleh karena itu di tahun 2021 menjadi evaluasi kita. Ibaratnya kayak resolusi. Oke, resolusi untuk soul purpose dan life purpose. 2021 teman-teman mulai harus observasi terhadap diri sendiri. Prinsip gue apa sih sebenarnya? Karena prinsip itu tidak selalu membawa kebaikan buat soul dan life purpose kita. Nah, kemudian seperti gambar burung gagak di atas pohon kering ini sendiri. Burung gagak ini ibaratnya kayak wadah etris kita yang belum terkoneksi dengan soul and life purpose. Seseorang yang sudah tahu dirinya secara purpose akan merasakan seperti tulisan yang ada di monitor. Segalanya terasa benar. Bukan berarti karena ego ya, tapi segalanya terasa lancar. Everything feels right when your life theme is true for you. Teman-teman sekarang perhatikan diri sendiri mungkin ketika mengaca di cermin, di kamar mandi. Apa sih yang teman-teman gak suka? Atau teman-teman suka ketika melihat mata diri sendiri atau pas ngelihat mata kita tuh kayak
ini orang punya masalah, tapi kenapa dia tutupin ya? Jadi menjudge diri kita sendiri, oke? Kita menjudge diri sendiri. Nah dari situ dengan melihat mata kita di cermin, kita bisa tahu mata itu kan adalah jendela jiwa, itu benar. Dari mata seseorang kita langsung bisa tahu mengenai diri kita sendiri sebenarnya. Mirroring. Poin kedua mengenai soul purpose, value atau nilai diri kita sendiri menjadi bias ketika kita terlalu dekat dengan seseorang, sementara kita sendiri tidak dekat dengan diri kita sendiri. Ini yang bahaya. Ketika kita terlalu dekat dengan seseorang, apapun itu hubungannya, pasangan, sahabat, keluarga, apapun ya, tapi kita tidak dekat dengan diri kita sendiri, maka kita akan kehilangan self-value. Semesta tidak akan menunjukkan purpose teman-teman apabila poin nomor 2 ini menjadi bias. Yang ketiga adalah mengenai belief yang menjadi habit. Habit pada akhirnya dimulai dari sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan berulang kali dan menjadi bagian dalam hidup. Habit yang sederhana, misalnya udah pasang jam waker, tapi pas jam wakernya bunyi, dimatiin, tidur lagi. Itu habit. Jadi semesta itu menilai seseorang dari habit. Waduh, itu PR. Sementara semesta punya standar tertentu mengenai habit. Misal, menunda. Menunda aja semesta udah gak suka. Jika kita bisa melakukan sesuatu dengan segera, bukan buru-buru ya. Jika kita bisa menyelesaikan sesuatu. Kita ingat nih misalnya, oke, gue mesti apa nih misalnya? Oh, mesti ngabarin temen gue kalau besok gue gak jadi pergi jalan sama dia. Kita tiba-tiba ingat, besok aja deh sekalian sebelum jamnya berangkat. Nah, itu menunda. Lebih baik jika teman-teman ingat sesuatu langsung kerjakan, jangan ditunda. Karena itu energi. Jadi kalau teman-teman mau hidupnya lancar mulai dari sekarang, jangan pernah menunda. Dan ini di monitor ada tulisan your soul giving a message. Yes, definitely. Teman-teman, seeker semua yang ada di sini, jiwa kita ini sebenarnya udah kasih kita pesan, tapi kita seringkali nggak ngeh atau sering denial sampai kita ketoyor baru. Nah, ternyata gue dipesenin sama jiwa gue. Kita bisa lihat di monitor nih teman-teman. Seseorang sedang memasuki labirin kehidupan. Seringkali kita mendapat pesan dari alam. Hanya saja karena kesibukan duniawi sering kita abaikan. Kesibukan duniawi itu apa aja sihnya? Kita lagi main game, levelnya udah seru nih, menang terus. Akhirnya kita tiba-tiba ada suara, berhenti main game. Ada yang harus lo kerjain buat pertumbuhan growth, pertumbuhan batin. Antar aja lagi asik nih. Soalnya gue biar dapat level naik berikutnya. Itu sebenarnya alam sudah ngasih pesan. Nah teman-teman, seperti gambar orang di monitor ini, dia pun ketika berjalan juga harus hati-hati. Meskipun kelihatannya benar, tapi kadangkala kalau kita nggak paham ritme kita berjalan setiap harinya, maka kita akan kesandung. Bolak-balik kesandung. Nah, dan kita juga harus hati-hati terhadap pertanda-pertanda dari alam itu tidak akan selalu ada terus-menerus. Kok bisanya? Bisa. Semesta aja bahkan bisa bosen sama kita. Ini orang dikasih pesen, maka kagak didengerin, ya udah gue fokus sama yang ngeh aja. Jangan sampai universe melakukan hal itu sama soul kita. PR, mulai dari nol tuh PR banget. Contoh pesan mengenai soul purpose itu salah satunya kemampuan yang mudah diadaptasi. Bakat yang begitu saja muncul ketika orang lain sulit mempelajarinya. Contoh pesan dari soul purpose ketika kemampuan bisa langsung orang lain nggak bisa. Itu kenapa? Salah satunya adalah evolusi kita. Kita pernah hidup sebagai apa dan pernah melakoni apa, kemampuan-kemampuan itu bisa kebawa. Contoh mengenai soul purpose yang berhubungan dengan relationship. Perasaan kita ada yang janggal ketika dengan seseorang, meski ingin dekat dengannya, tapi kok kayak ada yang aneh ya, apa ya, padahal dia asik, padahal dia sesuai apa yang gue cari selama ini. Padahal dia mengisi apa yang gue cari selama ini.
Nah, sebenarnya teman-teman, perasaan janggal itu seringkali tabrakan sama ego kita. Kadangkala yang menurut kita pas, kadangkala menurut yang kita inginkan, semesta bilang, no it's not, bukan itu. Makanya kita dikasih perasaan janggal nih ketika lagi dekat sama seseorang. Nah itu sebenarnya pesan dari semesta untuk please let go, gak penting. Don't waste your time to yang gak penting-penting gitu loh. Karena kelak teman-teman, dari soul purpose yang masalah relationship, seseorang yang tadinya yang di awal sempat bikin kita janggal, aneh, tapi kita ngerasa kayaknya pas banget, itu ternyata akan menyerap habis energi kebahagiaanmu di kemudian hari. Kalau di 2021 ini kenal dengan seseorang, wah pokoknya udah pas banget deh dengan kriteria, tapi tiba-tiba kayak ada perasaan janggal. Apa ya? Kok aneh ya? Nah itu sebenarnya clue, pesan dari semesta bahwa ada yang nggak pas dan jangan terlalu dalam. Nah, sekarang mari kita nyalakan lilin. It's time for candles. Coba nyanyi mau ngecek. Kak Grace, lilinnya sudah menyalakan dirimu. Oh, cakep. Oke, sekarang kita bayangkan dirimu adalah lilin. Sementara digambar nih ya. Siapa yang punya gelas? Siapa yang punya gelas? Siapa yang di mejanya ada gelas? Di monitor ini kan gambarnya ada gelas. Teman-teman. Oke, sekarang teman-teman udah nyalain lilin. Dan di samping teman-teman ada gelas. Oke, perhatikan gelasnya. Nyanyi mau lihat gelasnya boleh? Coba, yang ini sambil nyanyi lihat sekarang ya, teman-teman. Woi, Kak Maria, awas gelasnya mau tumpah. Kak Nanda, mana gelasmu? Kak Ariba, awas keselak. Kak Adi Reza, oke gelasnya. Kita lihat isi gelasnya, airnya, itu adalah pertanda. Di gambar monitor, lilin sudah nyala. Kemudian ada gelas, dan itu sebenarnya agak kepotong, ada buku catatan. Oke, gelas yang masih penuh, belum diutak-atik sekarang, berarti saatnya teman-teman masih punya pola-pola lama dari masa lalu yang perlu dilepaskan. Jadi kalau gelasnya masih penuh nih, cara ngitungnya teman-teman, ibaratnya masih seperempat, itu masih ada pola lama di 2020 yang harus kita tinggalkan di 2021. Kalau gelasnya tinggal seperempat seperti ini, misalnya nih, berarti teman-teman sudah siap menampung kebahagiaan, menampung pembelajaran baru, menampung rezeki, menampung hal-hal baik dari semesta. Selanjutnya, lilin nih, udah pada nyalain lilin ya, daripada ntar kebakaran, kita mulai bermain lilin. Lilin adalah tubuh ketika, jadi anggap sebagai tubuh kita. Ketika lilin terbakar, bukan kita harus bakar diri, enggak. Itu kobaran apinya, teman-teman sekarang lihat lilinnya masing-masing kita taruh, bisa kita taruh ya, kita lihat, anggap lilin itu adalah diri. Sekarang kita observasi diri di tahun 2021 ini, ditaruh aja di meja nggak apa-apa. Kita lihat lilin kita, oke. Anggap itu adalah perjalanan hidup kita. Kobaran api itu perjalanan hidup kita. Sekarang kita cek. Universe give a sign to all seekers yang gabung di Zoom malam ini. Kasih kobarannya seperti apa. Jika tenang, kecil, itu akan all is good. Oke. Jika tiba-tiba membesar sendiri, akan ada sandungan-sandungan dalam hidup, jangan khawatir. Jika ke kiri atau ke kanan, akan ada orang-orang yang sebenarnya akan membuat sandungan dalam hidup. Kalau yang kecil gimana nya? Padahal lilinnya tuh gede gitu, tapi kecil banget. Nah, ini masalahnya adalah higher self kita masih jauh benang etrisnya. Lilin yang nyalanya kecil, itu artinya higher self kita masih jauh sama diri kita. Nah, ini setiap harinya teman-teman bisa kontemplasi dengan lilin untuk mereview diri kita mengenai hari ini. Jika jejak nyala lilinnya, berarti hari ini kita sudah mendapatkan progres yang baik terhadap soul purpose kita. Soul purpose sendiri sering mengalami persimpangan seperti yang dimonitor. Kadang di persimpangan ini kita membutuhkan keputusan yang sakral.
untuk transformasi. Maksudnya keputusan sakral tuh gimana ya Nya? Oke. Jadi kadangkala hidup kita ini akan selalu berada pada persimpangan, selalu. Kita akan menemui cabang. Tapi kita jangan terburu-buru memutuskan, oke, gua yang ini aja deh. Udah yang penting beres. Ini aja. Jangan melakukan keputusan hidup dengan terburu-buru. Karena ujung-ujungnya akan menderita batinnya. Cara untuk kita bisa menemukan soul purpose salah satunya adalah ketika kita di persimpangan, jangan terburu-buru mau ke kiri, ke kanan, ke depan, tapi belum tahu mengenai efek-efeknya. Kita perlu benar-benar mengobservasi sehingga kita bisa melakukan keputusan sakral. Keputusan sakral ini adalah ketika urusannya memutuskan semua situasi, semua apapun yang kita lakukan dalam hidup tanpa ada interupsi orang lain. Benar-benar dari diri kita dan nurani. Keputusan sakral itu adalah personal, milikmu. Karena soul purpose dan life purpose adalah milikmu, bukan milik orang lain. How to know your soul purpose? Nah, sekarang kita mulai masuk untuk bagaimana sih cara tahu soul purpose kita. Investigasi, penting. Kita perlu investigasi sama perjalanan kita. Dan pertanyaan-pertanyaan kita mengenai hidup. Nah, teman-teman dari 2020 nih, dari waktu lalu atau mungkin udah lama, punya pertanyaan-pertanyaan hidup yang orang lain mungkin nggak bisa jawab, itu mulai dicatat di jurnal. Kenapa? Karena nanti bawah sadar kita akan mengirimkan sinyal kepada semesta sehingga jawaban-jawaban itu akan muncul. Jika kamu memang seekers, dan definitely seekers karena yang gabung di sini semua adalah seekers, kamu sudah ada di proses ini sejak lama. Pertanyaan-pertanyaan hidup seperti yang di file sebelumnya. How to know soul purpose yang berikutnya. Bagaimana mengetahui tujuan jiwa hidup yang berikutnya. Poin kedua dan 3 adalah self-aware. Alert to all possibility. Kesadaran diri. Kita harus selalu waspada, alert, awas dengan segala kemungkinan yang tidak terduga. It's about asking question to bring your home. Soul purpose ini adalah pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini tentang hidup, apapun itu yang belum terjawab. Sebenarnya ketika sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan membawa teman-teman kembali ke rumah. Karena kadangkala kita terlalu attached dengan situasi-situasi di luar, sehingga kita lupa rumah kita sendiri ini. Untuk bisa mengetahui soul purpose kita harus menghargai waktu per detik. It takes time and experimentation. Membutuhkan waktu, iya. Membutuhkan eksperimen, iya. Kita need passion to know your soul purpose. Oke, butuh sabar. Ini kalau teman-teman bisa cek gambar di jamnya ini sekarang itu jam berapa ya teman-teman ya? Mungkin bisa jarum jamnya itu di jam 2 lewat 14. Jam 2 lewat 40 ya? Oh iya itu detik ya? Atau menit? Tapi enggak, kita ngeliat yang di sini. Jadi gini. Jadi kuncian teman-teman, ini Nyanya ajarin kenapa kita akan belajar mulai hari ini, besoknya teman-teman harus aware, self-alert terhadap simbol-simbol dari semesta. Sekarang malam ini kita kan lagi belajar soal soul and life purpose. Sekarang perhatikan 3 jarum yang ada di sini, 3 ya, yang panjang, yang menunjuk ke jam 2 sama yang dekat jam 3. Itu di angka berapa masing-masing? Coba mau cek, teman-teman bisa ngechat. Jam panjang urutannya adalah jam panjang berapa, yang jam 2 pasti tengah ya, 2 itu tengah. Udah pasti kan. Kemudian itu di 3 itu menit ke garis ke berapa? 1, 2, garis ketiga ya. Menuju ke 4. 3 apa 4? Oke, tunggu jam garis panjang itu di 2. Nah, ini yang 3 ini, tunggu tarik garis set. 1, 2, 3, 4, 5. Di 4. 2, 2, 4. Coba sekarang cek angel number. Makna dari 224. Silahkan. Yang sudah menemukan bisa sambil chat. Kita tiga angka, Kak Weni. 3 angka. Kita tarik angka ya. Jadi berurutan angka paling panjang, angka paling pendek di 2. Kemudian angka ketiga itu ditarik garisnya itu masuk ke hitungan ke-4. Jadi 2,5 ya. Tapi sebenarnya itu 1 apa 2 sih sebenarnya. Oh 2, sorry. 2, bener. 224 udah bener. 224. Oke. Kak
Oke, kita cek chat yang masuk dari ke bukan Kak, bukan Kak Maria. Ini ada jam yang ada di monitor kita sekarang. Oke, monitor kita sekarang. Coba Nyonya baca yang sudah melihat angel number-nya. 224, believe yourself. Hai, cakep. Vibrate strongly with divine energy, Kak William. Pas Jakarta jam 22.04, seriusan. Cool, gila, universal cool. So, teman-teman, it's a sign. Ketika kita sudah selaras dengan koneksi dengan semesta, apapun yang kita bicarakan itu progresnya adalah positif buat our growth. Tadi bertepatan juga di Jakarta jam 22.04. Sementara secara tidak Nyonya sengaja, because there's no coincidence sebenarnya, jam yang dimonitor ini menunjukkan 2.24. Yang artinya, teman-teman juga sudah cek, kayaknya dibantu nih. Kak Diana, boost your self belief. Oke. Kak Abdu Farrozi, kalau tadi waktu buka jam di HP langsung 2244, artinya apa? Itu bisa dicek sendiri, tapi di sini ada unsur dengan 224 gitu kan. Nah, Kak Diahli, thank you Kak Diahli, self belief, confidence and self esteem. Yes, definitely. Oke. Dari input tadi sebenarnya teman-teman, semesta hanya memperhatikan jiwa-jiwa yang terang. Terang bukan berarti benar ya, tapi gini. Seperti lilin tadi, terang itu mau kecil tapi terang itu akan diperhatikan sama semesta karena kan di muka bumi ini banyak jiwa. Kunciannya itu di cahaya. Yang diperhatikan itu kenapa ya cahaya yang terang? Karena dengan cahaya yang terang itu maka dia akan bisa memberikan penerangan. Bukan karena PLN, tapi memberikan cahaya buat yang ada di sekitarnya. Gitu. Komedi banget ya gue. Tapi seru loh. Ini kayak konfirmasi dari semesta kayak mendukung gitu yang kita diskusikan. Nyonya seneng. Nah, bisa kayaknya traktir bakso lah. Ya Kak Vicentia Sumanto artinya dapat berdampak ke lingkungan sekitar. Ponakan tiba-tiba nanya Kak Vivian, 3 sama 5 berapa? Ternyata banyak yang dapat angka 8. Wih. Pakai Kak Martin pakai tarot Wheel of Fortune. 224. Oh iya 8. 8 strength dong berarti. Ya kan? Makanya kita harus bisa mendigging. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebenarnya jiwa kita ini untuk mendapatkan soul purpose, kita harus terkoneksi dengan pertanda dari semesta. Pertanda dari semesta itu banyak banget. Dan semesta itu nggak pelit sebenarnya teman-teman. Jadi gimana sih caranya biar tahu life purpose? Tadi beda ya, soul purpose dan life purpose teman-teman beda-beda. Kunciannya satu, hentikan mengkritik orang lain dan ganti dengan kritik diri sendiri. Maka teman-teman akan tahu tujuan hidup, life purpose teman-teman sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menemukan tujuan hidup kita ketika kita terlalu banyak mengkritisi orang lain, mengkritisi situasi-situasi di sekitar. Media ini punya peran karma yang berat terhadap purpose. Nah, sementara kita sendiri harus punya filterisasi terhadap jiwa dan terhadap batin, terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang nanti kelak kita ucapkan. Seringkali di sosial media itu muncul berita-berita yang tidak membuat tenang batin. Tapi kita terpancing. Misalnya, woi, artis ini baru punya bini udah main sama yang lain. Nah, itu urusannya dia, nggak ribet ya. Kayak gitu kan. Diri kita sendiri belum bener. Biarin aja. Setiap orang punya masalah hidup masing-masing. Cuma masalahnya, sosial media itu kenapa menjual hal-hal seperti itu? Karena itu yang laku. Nah, sekarang siapa yang error? Lah kita sendiri ya. Kita mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak membuat pertumbuhan batin kita makin dekat dengan soul dan juga life purpose. Kita yang membuat diri kita menjadi sahabat diri kita sendiri. So, pertama kali teman-teman untuk menemukan life purpose adalah stop mengkritisi orang lain dan mulai mengkritisi diri sendiri. Yang kedua, kita ini mengenai do best. Nah, kalau yang pertama tadi adalah stop mengkritisi orang lain dan mulai mengkritisi diri sendiri. Sekarang kita
Yang kedua, kunciannya untuk bisa tahu life purpose adalah lakukan yang terbaik. Jangan berekspektasi perfect, jangan berekspektasi sempurna, jangan. Yang penting kita sudah melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik, sesimpel apapun. Dan semesta akan apresiasi hal ini dan semesta akan memberikan sesuatu yang positif juga buat teman-teman. Daripada kita cuman diam aja. Bagaimana mengetahui personal life purpose atau life purpose? Ada 3 poinnya. Oke, gimana caranya mengetahui tujuan hidup personal atau personal life purpose? Ada 3 poin. Yang pertama, know your mental barrier. Memahami pertahanan mentalmu. Pahamin itu dulu, 1. Pahami mental pertahananmu. Karena kenapa? Orang-orang yang menyadari secara mendalam, teman-teman, mengenai hidup adalah memang perjalanan, maka akan lebih woles menghadapi semuanya, apapun itu. Woles ya. Beda ya, woles sama malas tuh beda loh. Woles sewoles-wolesnya. Balik lagi, woles sama malas itu beda. Suka, duka, bahagia, derita itu emosinya stabil. Mentalnya stabil. Mau dia lagi dihajar sama siapapun di luar sana, tapi dia tetap kalem, tetap woles. Karena dia tahu value-nya. Mental spiritual sendiri adalah ketika dihadapkan pada segala situasi, tetap bisa pada kondisi yang seimbang. Dan bisa menyadari sisi emosionalnya. Poin kedua adalah know that time will show. Tahu waktu akan tepat. Tidak ada hal yang sia-sia, teman-teman. Jadi segala hal yang teman-teman lakukan itu akan selalu ada hasil. Teman-teman aja yang ekspektasi terlalu ketinggian terhadap diri sendiri. Sehingga akhirnya ngerasa gue belum ngapa-ngapain nih. Padahal mah teman-teman udah sampai di mana, sementara orang lain masih ketinggalan. Teman-teman mungkin bisa lebih maju daripada orang lain, cuma nggak sadar aja. Ketika sudah menjadi habit, bahkan melakukan hal-hal yang ekstravagansa, teman-teman nganggap itu biasa. Nah itu, ketika mental spiritualnya udah tinggi banget. Jadi teman-teman akan tahu bahwa waktu dan semesta akan tepat waktunya terhadap effort ataupun usaha yang teman-teman sudah lakukan. Lakukan segala sesuatunya dengan hati. Lanjut, masuk yang ketiga. Know that your heart and brain didn't opposite. Tahu bahwa hati dan otak kita itu tidak berseberangan. Karena seringkali teman-teman kita itu denial dengan apa yang udah muncul di dalam pikiran atau di dalam hati kita terhadap sesuatu. Sering denial. Nah itu sebenarnya cara taunya gimana sih sebenarnya yang hati dan nurani itu yang benar itu gimana sih? Itu gampang nih ya, untuk tahu nurani ataupun hati sedang bersuara di dalam benak kita adalah pikiran yang mendadak muncul sekali aja. Pertama kali di dalam pikiran kita, muncul pertama kali di dalam pikiran kita dan cuman sekali dan halus, itu adalah intuisi dan nurani. Jadi suara yang muncul dalam benak kita sekali dan halus itu sebenarnya adalah suara hati dan nurani. Karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan unconditional love itu tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta. Ini yang dilakukan oleh nurani kepada ourselves. Nah, kalau ada pikiran selanjutnya setelah ada pikiran pertama masuk lagi dan kayaknya memang berseberangan, itu adalah ego. Ego itu tugasnya di dalam diri kita adalah secara tidak sengaja dia master disguise. Ego kita itu adalah master disguise, guru yang menyamar di dalam diri kita. Our shadow. Yang sebenarnya seringkali membuat kita terhambat oleh beberapa perjalanan dalam hidup kita. Ego ya sebenarnya. Back to roots ini, semakin kita mengenal diri kita dengan soul purpose, kemudian life purpose, maka teman-teman akan sama semesta itu akan diberikan bocoran-bocoran mengenai rahasia-rahasia. Pandora box-nya semesta itu kan banyak, tidak hanya sekedar demon, tapi juga hope.
kita harus menemukan hope di 2021. Tapi kita harus menghadapi fear kita. Nah, nomor 9 ini tadi back to roots. Siapa yang nomor 9? Nah, teman-teman, karenanya sudah menerjemahkan dari Wangsit dari Semesta malam ini langsung untuk life purpose di tahun 2021. Kemudian teman-teman juga tahu 2021 soul purpose-nya. Coba dikoneksikan masing-masing dapat angka berapa, karena di situ ada sambungan ya, ada bukan coincidence sih, sebenarnya ada puzzling yang menyatu. Bener nggak sih? Kayak gitu. Start the game of our life, but very wisely. Thank you for semuanya, sehat selalu dan nyanyah secara personal, jiwa, raga, batin, sayang semuanya. And I said, I love you all. Always do the unconditional love because it's very, very good energy. See you next week.